Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala amat begitu besar yang diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah kita membahas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak, begitu besar nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Namun terkadang kenikmatan itu kita tidak dapat atau mungkin tidak menyadari akan kenikmatan itu datang begitu sempurna, begitu luar biasa. Semisal tatkala kita dihadapkan dengan satu hidangan makanan, yang mana makanan tersebut tentu memiliki proses yang sangat luar biasa panjangnya. Semisal kita makan nasi goreng, kalaulah resep nasi goreng itu ada nasi, ada garam, bawang putih, bawang merah, cabai, dan lain sebagainya. Kita ambil dua resep saja, dua macam resep, yaitu nasi dan garam. Yang mana apabila kita melihat sebutir nasi, tentu prosesnya begitu panjang sekali. Dimulai daripada petani menanam bibitnya, sampai menunggu untuk mengairi, sampai dia berusaha untuk menghilangkan hama dengan menyemprot cairan, sampai dia memanen, sampai menggiling, sampai masuk ke dalam semacam bulog, hingga sampai terjual dan kita dapat membelinya. Dan kita sampai memasaknya dan bisa digoreng dengan berbagai macam bumbu dan lain sebagainya. Begitu besar, begitu banyak proses-proses yang dihadapi untuk membuat satu hidangan nasi goreng. Dan mungkin ini yang kita tidak sadari. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, sejatinya kenikmatan itu yang diberikan kepada kita akan selalu ditanya dan akan pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takatsur di ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Dan kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat nanti, tentang kenikmatan-kenikmatan atas kenikmatan di dunia. Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan, kenikmatan-kenikmatan tersebut diperoleh pada saat di dunia. Apakah benar kita dapat mensyukurinya? Apakah benar disalurkan atau dimanfaatkan untuk melakukan amal-amal soleh? Atau sebaliknya, nikmat-nikmat tersebut digunakan untuk mengamalkan amal maksiat. Dan apakah dengan nikmat tersebut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pasti akan dipertanyakan di akhirat kelak. Di surat Al-Ahqaf ayat 20 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma yu'radu alladziina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wa astamta'tum biha
falyawma tujzauna adzabal hun. Dan ingatlah ketika pada hari itu orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Kemudian mereka berkata, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, yaitu berupa neraka. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini tentu akan dipertanggungjawabkan. Karena Rasulullah SAW, inna awwala ma yas'alu anhu yaumal qiyamah, yakni al-abda minan na'im, an yakula lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwika minal ma'il bar. Sungguh, kata Rasulullah SAW, nikmat yang akan dipertanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat kelak adalah nikmat dengan berupa pertanyaan, bukankah kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan memberikan padamu air yang menyegarkan? Jadi dua pertanyaan ini menjadi pertanyaan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan kesehatan yang akan ditanya terlebih dahulu atas segala nikmat yang kita rasakan di dunia, yaitu berupa kesehatan. Apakah dengan kesehatan ini kita menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk dapat beramal soleh, untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat mengambil hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, ataulah tidak? Yang kedua adalah dengan air yang menyegarkan. Dalam hal ini beberapa ulama menyatakan yaitu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Apakah nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa makanan tersebut masuk dalam tubuh kita dan apakah kita dipergunakan untuk berbuat amal soleh? Karena sejatinya semua kenikmatan yang mungkin kita tidak sadari, yaitu nikmat kesehatan, nikmat makanan yang sangat mudah kita konsumsi, sehingga dengan makanan itu kita bisa hidup di dunia ini. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, karena dua kenikmatan tersebut yang pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertama kalinya. Namun dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang sangat dilupakan atau sangat tertipu bagi seorang manusia. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faraq, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ini merupakan dua nikmat yang mungkin menjadi bumerang bagi kita tatkala kita tidak dapat menggunakan dua nikmat ini. As-sihhah, yaitu kesehatan, dan al-faraq, yaitu waktu luang. Maka mari kita bersama untuk dapat melakukan perbuatan amal soleh, dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dapat memanfaatkan kesehatan kita, memanfaatkan waktu luang kita sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, kelancaran, keistiqomahan dalam menjalankan segala amal ibadah kita, amal soleh kita di dunia ini, dan dapat menggunakan dua nikmat yang mana kenikmatan ini menjadi tipu daya bagi manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.